Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha was sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-azkiya amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa di bulan Syawal yang insya Allah penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali membahas, mengkaji kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah, yang mana qadarullah kita telah sampai pada pembahasan marfu'atil asma. Artinya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang fi'il. Babul af'al sudah kita selesaikan keseluruhan. Yakni masalah amil penasab dan amil penjazm sudah kita selesaikan. Begitu pula babul i'rab. Maka kita sudah hampir masuk ke setengah kitab dari kitab Al-Mumti ini. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang dirofakkan. Baik. Kita akan membahas tentang isim-isim yang dirofakkan dalam ilmu nahwu. Qala al-musannifu, penulis yakni Imam Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah ta'ala, penulis kitab Al-Ajurumiyah, mengatakan dalam kitabnya Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofakkan itu ada 7. Wahia, dan ketujuh isim tersebut adalah al-fa'ilu. Yang pertama fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Jadi isim yang dia bermakna seorang pelaku itu nanti akan kita rofakkan i'rabnya. Kemudian wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ada maf'ul atau objek ya. Maf'ul itu objek. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang mana maf'ul itu belum dinamakan fa'ilnya atau belum disebutkan fa'ilnya. Nanti ada objek tetapi pelakunya itu belum disebutkan. Ini maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Atau ada istilah lain yang lebih ringkas adalah naibul fa'il, ya, naibul fa'il, pengganti fa'il. Naibul fa'il itu nanti juga marfu. Kemudian wal mubtada wa khabaruhu. Ada mubtada. Nah, ini mubtada itu akan kita i'rab rafa. Wa khabaruhu. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, jadi khobarnya mubtada itu kita juga i'rab dengan rafa. Mubtada itu adalah isim yang ada di awal kalimat. Sedangkan khobar itu nanti penjelas. Isim yang menjelaskan makna mubtada. Seperti itu. Wasmu kana wa akhwatiha. Kemudian ada isim kana. Isim kana nanti i'rabnya juga marfu. Beserta akhwatiha. Saudari-saudarinya kana. Nanti kana ini punya saudari-saudari. Nah, itu nanti juga isimnya saudari kana itu juga kita rofakkan. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Dan juga ada khobar inna. Nah, kalau tadi isim kana, sekarang khobar inna wa akhwatiha beserta saudari-saudarinya inna. Wattabi'u lil marfu'i, dan isim-isim yang ikut kepada i'rab marfu', yakni wa huwa arba'atu asya'a, dan yang mengikuti marfu' itu ada 4 jenis, ada 4 hal. An-na'tu, yang pertama na'at, atau juga istilah lainnya sifah. An-na'tu atau na'at itu juga dinamakan as-sifah. Wal atfu, ada atof. Wat taukidu, dan ada taukid. Wal badalu, dan badal. Ini secara umum. Isim-isim yang dirofakkan secara umum ada 7. Sekarang kita akan bahas tentang penjelasan dari Syekh Malik bin Mathar al-Mahdari di sini. Asyarhu, penjelasan. Beliau akan menjelaskan kepada kita. Al-marfu'atu, ya, isim-isim yang dirofakkan adalah hiya al-asma'ul lati hukmuha ar-raf'u,
Yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah isim-isim yang hukumnya itu rofa. Ya, jadi isim yang hukum i'rabnya itu rofa itu namanya marfu'at. Wa dzakara al-mu'allifu minha al-fa'ilah. Dan penulis telah menjelaskan, telah menyebutkan, yang dimaksud penulis di sini adalah Imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan dalam kitab Jurumiyah, di antara isim yang dirafa'kan adalah al-fa'il. Itu pertama fa'il. Wa naibal fa'il. Nah, ini tadi naibal fa'il. Kalau Imam Ibnu Ajurum mengatakan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, tapi di sini oleh pensyarah langsung dikasih istilah yang lebih ringkas, yaitu naibul fa'il. Wal mubtada wa khabarahu. Kemudian ada mubtada dan khabar. Wasma kana. Begitu pula isim kana. Wa khabaru inna, dan khabarnya inna. Tentu saja ini beserta saudari-saudarinya. Wattabi'alil marfu'i, dan isim-isim yang ikut kepada marfu'. Famata waqa'al ismu fi ahadi hadhil mawadi', maka kapan terjatuh suatu isim pada salah satu dari tempat-tempat ini, jadi kapan isim menempati salah satu dari ketujuh posisi ini, fahukmuhur raf'u, maka hukum isimnya menjadi rafa. Wasatamurru bika mufassolatan baban, dan akan melewatimu secara terperinci bab per bab, yakni penjelasannya akan datang kepada kita secara rinci, yakni bab per bab, akan berurutan biidznillahi ta'ala. Taib. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yakni adalah fa'il. Babu al-fa'il. Qala al-musannifu babul fa'il, al-fa'ilu huwa, yang dinamakan fa'il adalah al-ismul marfu'u, dia adalah isim yang marfu', al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelum isim tersebut fi'ilnya. Taib. Jadi dari sini, dari pengertian ini kita sudah punya gambaran bahwa fa'il itu pasti sebelumnya itu ada fi'il. Jadi fa'il itu datang setelah fi'il itu datang. Jadi fa'il syarat yang pertama adalah isim, nggak boleh berupa fi'il atau huruf, itu yang pertama. Kemudian harus rofa. Nah, hukum fa'il itu harus rofa marfu. Syarat ketiga yakni disebutkan fi'ilnya sebelum fa'il tersebut. Jadi ada 3 syarat di sini. Isim, marfu, disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Wa huwa ala qismaini, dan fa'il itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama zahirin. Yang pertama fa'il zahir. Fa'il zahir itu adalah fa'il yang nampak, yang disebutkan secara langsung maksudnya. Fa'il yang disebutkan secara langsung. Ya, ini selain domir. Nah, kita kan sudah pernah belajar domir itu ada 12. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Nah, jadi selain domir itu adalah zahir yang disebutkan secara langsung. Misal nama orang kita sebutkan langsung Zaidun, itu berarti dia zahir, seperti itu. Wa mutmarin, dan ada pula dia fa'il yang berupa mutmar, yakni berupa domir, kata ganti. Taib. Fadzahiru nahwu qaulika, maka adapun fa'il yang berupa zahir itu seperti contoh ucapanmu qama Zaidun. Ya, perhatikan qama Zaidun. Fa'ilnya di sini siapa? Zaidun. Maka kita lihat syarat fa'il tadi harus isim. Zaidun isim atau bukan? Isim. Tahu dari mana isim? Tandanya apa? Ada tanwinnya. Kan kita sudah pernah belajar di awal-awal kitab. Ya. Tanda isim itu adalah yang pertama bisa dimasuki alif lam, tanwin, bisa dijer, kan seperti itu. Waktu itu pernah kita belajari di awal kitab. Zaidun ini isim, tandanya ada tanwin. Kemudian dia marfu, tanda rofa'nya dengan domah. Sudah 2 kondisi ini. Yang pertama isim sudah, marfu sudah. Kemudian syarat ketiga bagi fa'il adalah disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Sebelum Zaidun disebutkan gak fi'ilnya? Disebutkan. Fi'il apa? Qama. Maka cocoklah Zaidun ini menjadi fa'il. Begitu pula contoh berikutnya wa yaqumu Zaidun. Zaidun sebagai fa'il, terpenuhi syaratnya. Wa qama Zaidani. Nah, perhatikan, Az-Zaidani ini bermakna 2, isim musanna. Jadi fa'il itu dia bisa isim mufrad, bisa isim musanna. Dan perhatikan, meskipun fa'ilnya itu musanna, Zaidani 2,
tetapi fiilnya tetap bentuk tunggal, seperti itu. Jadi kaedahnya meskipun fa'ilnya itu dia berupa musanna, tetapi fiilnya tetap mufrad. Wa yakumuz zaidani. Kemudian wa qamaz zaiduna. Wah, perhatikan. Az-zaiduna ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dari zaidun, yakni az-zaiduna. Perhatikan, meskipun fa'ilnya itu jamak, tetapi fiilnya tetap mufrad. Wa yakumuz zaiduna. Kemudian wa qamar rijalu. Ar-rijalu ini jamak taksir dari kata rajul. Ar-rajul jamak ar-rijal. Ar-rijal jamak taksir. Meskipun jamak taksir tapi fiilnya tetap mufrad. Wa yakumur rijal. Begitu pula dalam bentuk mudhari'nya. Wa qamat hindun. Perhatikan, hindun perempuan. Maka kalau perempuan fiilnya kalau dia madi kita tempelkan dengan tak taknis as-sakinah ya. Kita sudah pernah belajar tanda fiil yakni wa ta'it taknis as-sakinah. Ini tak taknis yang disukun. Tadinya koma, karena failnya perempuan kita tambahi tak jadi komat, seperti itu. Berikutnya, wa taqumu hindun. Taqumu hindun. Kalau laki-laki kan yakumu. Kalau hiya taqumu. Baik. Wa qamatil hindani. Wa qamatil hindani. Perhatikan. Qamatil hindani ini taknya kenapa harokannya kasroh? Ini sebenarnya harokannya sukun, teman-teman. Tak di sini itu sama dengan qomat hindun yang pertama. Tetapi kita kasih harokat kasroh karena bertemu dua sukun. Kaedahnya, kalau bertemu dua sukun kita selamatkan. Kita selamatkan. Yang mana taknya? Kita selamatkan, kita kasih harokat kasroh. Jadi qomatil, seperti itu. Qomatil hindani. Perhatikan, hindani musanna. Tetap failnya kita mufrad. Wa taqumul hindani. Begitu pula dalam bentuk mudhari'. Wa qomatil hindatu. Hindatu jamak muannas salim. Sama, jamak muannas salim tetap kita mufradkan fiilnya. Kemudian mana lagi? Wa taqumul hindatu, begitu pula fiil mudhari', sama. Wa qamatil hunudu. Perhatikan hunudu ini jamak taksir dari hindun. Kita jamak taksirkan jadi hunud. Sama kita bentuk mufrad qomat. Seperti itu. Wa taqumul hunudu. Begitu pula fiil mudhari'nya. Wa qama akhuka. Akhuka ini asmaul khamsah. Qama akhuka. Wa yakumu akhuka. Wa yakumu akhuka. Wa qama gulami. Wa qama gulami. Ini sudah pernah kita bahas tentang i'rab yang dia itu muqaddar. Muqaddarah, ditakdirkan. Ini gulami, ini marfu, teman-teman. Gulami marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah yang dikira-kirakan. Istilahnya dhammah muqaddarah. Kenapa dhammahnya dikira-kirakan? Karena di sini gulam ini nempel, ketempelan dengan domir muttasil ya mutakalim. Jadi setiap isim yang dia ketempelan domir ya mutakalim, maka harokatnya otomatis muqaddarah, tidak nampak. Tapi kira-kirakan kenapa? Untuk munasabah atau mencocoki ya mutakalim. Seperti itu. Karena kan kalau kita mengatakan gulamui itu nggak bisa, susah. Maka kita rubah harokat mimnya menjadi kasroh untuk mencocoki ya mutakalim di depannya. Seperti itu. Taib. Begitu pula wa yaqumu gulami. Sama, gulami ini juga marfu. Tanda rafa' dhammah muqaddarah. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang semisal itu. Taib. Itu dari matan. Sekarang kita baca penjelasan asyarhu, penjelasan al-fa'ilu, tentang fa'il. Ta'rifuhu, pengertiannya fa'il. Lughatan, dalam istilah bahasa, dalam bahasa, secara bahasa. Huwa man aujadal fi'la. Yang dinamakan fa'il secara bahasa adalah seseorang yang mewujudkan atau membuat adanya suatu perbuatan. Jadi fa'il secara bahasa itu seseorang yang menciptakan suatu pekerjaan. Seseorang yang melakukan pekerjaan. Kalau istilah kita simpelnya pelaku, seperti itulah. Pelaku. Kemudian wastilahan, dan secara istilah. Huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Secara istilah nahwu di sini, yang dimaksud dengan fa'il adalah isim.
Syarat pertama isim. Al-marfu yang dirofakkan. Al-madhkur qablahu fi'luhu yang disebutkan sebelum fa'il itu fi'ilnya atau kata kerjanya. Jadi 3 syarat. Isim, marfu disebutkan fi'il sebelumnya. Jadi kalau misalnya fi'ilnya disebutkan setelah isim tersebut, maka nggak terpenuhi syarat untuk menjadi fa'il. Baik. Mithaluhu, kita akan lihat contohnya langsung koma zaidun. Ini dari matan juga seperti ini, koma zaidun. I'rabuhu, langsung dijelaskan i'rabnya seperti apa. I'rabuhu koma fi'lun madin. Koma i'rabnya fi'il madi. Zaidun i'rabnya fa'ilun sebagai fa'il. Wa huwa ismun marfu'un, dan zaidun itu adalah isim yang dirofakkan. Dzukira qablahu fi'lun, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Waqi'un minhu, yang muncul, yang ada dari si Zaid. Jadi di sini perhatikan Zaidun, kita fokus ke Zaidun. Zaidun dia isim marfu. Sebelumnya disebutkan fiilnya, disebutkan. Dan fiilnya itu muncul dari si Zaid itu. Jadi koma di sini kan artinya berdiri. Siapa yang berdiri? Si Zaid. Berarti perbuatan berdiri ini munculnya dari si Zaid, seperti itu. Baik, jelas? Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Anwa'uhu. Sekarang beliau akan jelaskan jenis-jenis dari fa'il. Ternyata fa'il itu terbagi lagi, teman-teman. Anwa'uhu zahirun wa mutmarun. Zahir wa mutmar. Jadi fa'il itu terbagi menjadi 2. Ada fa'il zahir dan fa'il mutmar. Zahir sudah sempat kita singgung, ya yang bukan domir, yang disebutkan secara langsung. Misalnya Zaidun, Muhammadun, itu kan sebutkan langsung, sebut namanya langsung. Itu berarti itu isim zahir, fa'il zahir. Kalau mutmar yang dia menggunakan perantara kata ganti. Kata ganti itu seperti huwa, huma, hum, itu domir. Nah, jadi nanti ada fa'il zahir, fa'il domir, seperti itu. Sekarang kita bahas awalan al-fa'il zahir. Yang pertama dari kedua jenis tersebut adalah fa'il yang zahir, yang nampak, yang langsung disebutkan. Wa huwa yurfa'u bidomati. Nah, ini kita tinggal ngulang. Kalau dia fa'ilnya berupa isim zahir, maka dia dirofakkan dengan domah. Idza kana mufradan, apabila dia berbentuk isim mufrad. Nah, ini kita tinggal murojaah bab, yakni alamatu raf'i. Baik. Jadi apabila fa'ilnya berupa isim mufrad, tentu saja tanda rofanya menggunakan domah. Nahwu qoulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka. Rabbuka sebagai fa'il dari ja'a. Rabbuka, rabbunya itu isim marfu, disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Au jam'a mu'annasin saliman, atau jama' mu'annas salim, ya, jama' mu'annas salim sama marfu dengan domah. Nahwu qoulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, idza ja'akumul mu'minatu. Taib, idza ja'akumul mu'minatu. Al mu'minatu isim marfu, sebelumnya sebutkan fiilnya. Fiilnya mana? Ja'a, seperti itu. Au jam'a taksirin, sama jam'a taksir. Ini juga dia tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Nahwu qoulihi, contoh firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu. Qalatil a'rabu. A'rabu dia di sini sebagai fa'il. Dia marfu, dia isim, disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, ini yang dia marfu'nya menggunakan dhammah. Kemudian wa yurfa'u bil wawi, dan juga dirofakkan dengan wawu. Nah, ini tinggal murojaah sebenarnya semuanya. Sudah kita bahas. Semua sudah kita bahas. Dan dirofakkan dengan wawu idza kana jam'a mudzakarin saliman, apabila fa'ilnya itu berbentuk jamak mudzakkar salim. Nahwu qoulihi, seperti ucapan seperti firman Allah Ta'ala, qalal hawariyuna. Qalal hawariyuna. Al hawariyuna ini jamak mudzakkar salim dari al hawariyun. Al hawariyuna sebagai fa'il. Dia itu isim, kemudian juga dirofakkan tanda rofa dengan wawu dan disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Au minal asma'il khamsah. Begitu pula isim-isim yang 5 asmaul khamsah itu marfu juga dengan
wawu. Nahu qaulihi qala abuhum. Ya, abuhum ini diantara asmaul khamsah, kan ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, malin. Baik. Kemudian wa yurfa'u bil alifi, dirafa'kan dengan alif. Idza kana musannan, apabila berbentuk isim tasniyah, isim musanna bermakna dua. Nahu qaulihi, contoh firman Allah Ta'ala, qala rajulani. Rajulani isim marfu, tanda rafa alif, disebutkan sebelumnya fiilnya, seperti itu. Sampai situ. Yang kedua ini kita akan membahas tentang fa'il mudmar. Tapi di sini fa'il mudmar nanti akan terbagi lagi, teman-teman. Fa'il mudmar akan terbagi lagi menjadi dua jenis dan tidak kita bahas sekarang karena waktunya tidak cukup. Sudah 20 menit lebih. Maka kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Biidznillah ta'ala kita akan bahas untuk yang fa'il mudmar atau fa'il domir. Itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, sedikit info. Fa'il domir itu nanti terbagi jadi dua. Ada domir baris, ada domir mustatir. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan juga sebutkan sedikit faedah dari pensyarah. Ini faedah ini sangat penting. Masalah domir mustatir. Karena nanti domir mustatir itu ada domir mustatir wujuban dan jawazan. Kapan kita menyebutkan wujuban, kapan kita menyebutkan jawazan, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.